Halo, saya Fitri Umaya dari SMP Negeri 6 Palu. Pulauku bentuknya saya ada di tengah-tengah, yaitu Sulawesi Tengah. Tabe, Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman semua yang berbahagia. Kali ini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Perjuangan Naya. Cerita ini saya tulis sendiri loh teman-teman. Begini ceritanya. Naya adalah seorang anak dari keluarga yang sangat berkekurangan yang tinggal di daerah terpencil di Pulau Sulawesi. Ia bercita-cita ingin melestarikan dan memperkenalkan budayanya hingga ke mancanegara. Namun, perjuangan Naya tidaklah mudah. Saat Naya SMP, daerahnya dilanda bencana besar. Saat itu, Naya sedang menyeberangi jembatan menuju ke rumahnya. Tiba-tiba tanah bergoyang dengan suara gemuruh yang dahsyat. Guncangan gempa bumi disertai likuifaksi dan air laut naik setinggi bukit. Kampung Naya menjadi porak-poranda. Semua berteriak histeris dan berlarian menyelamatkan diri mencari tempat yang aman. Begitu pula dengan Naya. Ia berlari sekuat tenaga karena teringat akan kedua orang tuanya di rumah. Teriakan orang-orang mengiringi langkah kaki Naya. Begitu Naya sampai di rumahnya, ia pun menangis melihat rumahnya yang rusak parah. Lalu segera mencari kedua orang tuanya. Ayah, ibu, kalian di mana? Tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang rumah. Ibu di sini nak, bersama ayahmu. Naya langsung bergegas mendekati kedua orang tuanya. Kamu tidak apa-apa kan Naya? Alhamdulillah, Naya baik-baik saja ya. Akibat peristiwa itu, warga kampung mengalami luka-luka. Korban yang meninggal pun tak terhitung jumlahnya dan semua sekolah diliburkan. Tapi semangat Naya tak pernah padam. Ia berjuang setiap hari mengajak teman-temannya untuk belajar bersama meskipun hanya menggunakan peralatan dan perlengkapan sederhana yang tersisa dari puing-puing bencana itu. Naya dan teman-temannya akhirnya berhasil membuat sekolah darurat bagi anak-anak sekolah dasar penyintas bencana. Fitri, Agung, dan Komang adalah teman Naya saat membuat sekolah darurat. Nanti kita hibur adik-adik dengan bernyanyi lagu daerah ya, sambil kita mengajar mereka bahasa daerah. Aduh Naya, kami tidak tahu bahasa daerah. Iya Fitri, bagaimana kalau Naya saja yang mengajar dan bernyanyi? Kita bantu-bantu saja. Aku sih setuju Komang. Hitung-hitung kita juga belajar bahasa daerah dari Naya. Baiklah kalau begitu. Kukuruyuk, kukuruyuk. Keesokan harinya, Naya dan teman-temannya beserta anak-anak yang lain sudah berada di sekolah darurat. Naya pun bernyanyi di depan mereka semua. Palungataku, ponturon tupuku, sampai nomakumpu, ponturon tuamaku, ante tinaku, ante sararaku.
yang artinya Palu kotaku, tempat tinggal leluhurku sampai beranak cucu, tempat tinggal ayah dan ibuku dan saudaraku. Naya berharap dengan mengenalkan lagu daerah, anak-anak tidak lupa dengan bahasa daerahnya. Berbagai bantuan pun datang dari segala penjuru negeri. Akhirnya, Naya dan teman-temannya bisa bersekolah kembali. Tetapi, cobaan datang lagi saat Naya duduk di bangku SMA. Keadaan ekonomi orang tuanya terpuruk. Naya hampir putus sekolah. Setiap sore hari, Naya harus berjualan keliling kampung. Kue, 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 kue. Kamu jualan kue apa, Nak? Ada kue tetu, biapong, dan panada. Nenek mau kue apa? Nenek beli kue itu saja ya, 20.000. Baik, Nek, Naya bungkuskan ya. Teman-teman, walaupun keadaan terpuruk, tapi semangat belajar Naya tak pernah padam. Di usianya yang terbilang muda, Naya ikut bergabung dalam komunitas relawan penyelamat anoa dan burung maleo. Hewan endemik khas Pulau Sulawesi yang dilindungi dan hampir punah. Burung maleo sangat erat ikatannya dengan adat istiadat di beberapa daerah di Pulau Sulawesi. Bergabung dalam komunitas itu Naya lakukan demi cita-citanya yang ingin melestarikan budayanya. Usaha Naya tidak sia-sia. Kerja kerasnya menampakkan hasil ketika ia mulai duduk di bangku kuliah. Naya seringkali menjadi utusan kampusnya untuk mewakili daerah, bahkan negaranya untuk memperkenalkan budayanya hingga ke mancanegara. Naya juga berhasil memamerkan tarian Pamonte dari suku Kaili Sulawesi Tengah di Festival Kebudayaan Tawau Sabah, Malaysia. Na 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 na. Hey! Saat Naya lulus kuliah, teman-teman, Naya berhasil mendirikan sekolah seni dan budaya di beberapa daerah. Hingga akhirnya, Naya kembali ke kampung halamannya. Tangis haru dari ibu dan ayahnya pun tak bisa dibendung karena bangga kepada Naya. Lihatlah kampungmu yang sekarang, Nak. Semua berkat kegigihanmu. Kampung Naya yang terpencil kini menjadi daerah wisata budaya terkenal. Banyak sanggar seni dan tari, penjual pernak-pernik khas daerah, dan wisatawan asing datang berkunjung. Kampung itu sekarang dikenal dengan sebutan Kota Palu, juga dengan julukan Negeri 1000 Megalit. Demikian cerita dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan ya. Makan lalapan pakai sambal terasi. Jangan dimakan setiap hari. Belajarlah tentang literasi agar hidup secerah mentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.